Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazidatul Fauziyah, NIM 430302000044. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang memahami tauhid dan iman. Tauhid berasal dari bahasa Arab tauhidun yang artinya mengisahkan Allah. Sedangkan ilmu tauhid yaitu mengisahkan Allah, sifat-sifat Allah. Rukun iman dan pemikiran-pemikiran. Menurut Syekh Muhammad Abdul Tauhid menerangkan bahwa suatu ilmu yang membahas wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap padanya. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu percaya, sedangkan menurut istilah yaitu sebuah kepercayaan yang meresap dalam hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dimensi dalam iman ada 3, yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan menjalankan dengan perbuatan. Adapun rukun iman dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Seseorang wajib beriman kepada Allah dan wajib meyakini terhadap beberapa sifat Allah. 2. Iman kepada malaikat, dan ada 10 malaikat yang wajib kita imani. 3. Iman kepada kitab-kitab, yaitu ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, dan Nabi Muhammad sendiri mendapatkan gelar Khotamul Anbiya. Yang keempat yaitu Rasul-Rasul Allah. Ada 20 nabi yang wajib kita imani, dan hari akhir, hari dimana pada saat itu semua makhluk akan mati. Dan kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, dan kiamat kubro yaitu berakhirnya seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Dan yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar, penemuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang sudah terjadi atau belum terjadi. 6 rukun iman dalam agama Islam. Terdapat dalam hadis tentang Islam, iman, dan ihsan kitab Arba'in Nawawi. Yang pertama yaitu Islam. Islam itu ketika kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Yang kedua yaitu iman. Iman merupakan mempercayai bahwa adanya Allah, malaikat-malaikat Allah yang 10, dan kitab-kitab yang sudah diturunkan, rasul-rasul, hari akhir, dan meyakini dengan takdirnya. Dan yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan yaitu ketika kamu menyembah Allah seakan-akan melihatnya, walaupun kamu tidak melihatnya, tetapi Allah melihatmu. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk manusia agar dipelajari, tapi di sisi lain manusia juga mempunyai akal untuk mencari Tuhannya, layaknya Nabi Ibrahim. Selanjutnya mengenal ayat-ayat keagungan Allah, yaitu ada 2 ayat. Yang pertama ayat kauniyah merupakan pertandaan keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian alam semesta. Dan yang kedua yaitu ayat kauliyah merupakan pertandaan keagungan Allah yang dijelaskan lewat wahyunya, yaitu Al-Quran. Ini saya akan sedikit menerangkan tentang sejarah mulai munculnya ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam yaitu ilmu yang membahas tentang dialektika. Sedangkan kalam itu sendiri berarti berbicara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Nabi SAW, semua permasalahan akan diselesaikan Nabi setelah wafat, digantikan Abu Bakar dengan persetujuan kaum Muhajirin dan Ansor. Pada masa Abu Bakar dan Umar, belum ada permasalahan yang serius tentang perbedaan pendapat dalam umat Islam. Pada masa Utsman bin Affan, wafatnya terbunuh pada saat adanya demonstran, membuat dia harus digantikan Ali dengan tuntutan harus mencari pembunuh Utsman.
Beberapa tantangan yang muncul saat Khalifah Ali. Yang pertama yaitu tantangan untuk menemukan pembunuh Utsman. Yang kedua yaitu perang dengan Aisyah atau perang Jamal. Dan yang ketiga yaitu perang dengan Muawiyah atau perang Siffin. Pada saat peristiwa perang Siffin, sebenarnya telah dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib, akan tetapi setelah adanya arbitrase, keadaan terbalik dan kubu Ali terpisah menjadi dua kelompok. Apa sih yang dinamakan arbitrase itu? Arbitrase adalah kesepakatan politik antara dua belah pihak. Penyebab munculnya ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tentang perdebatan untuk mempertahankan kebenaran tokoh-tokoh muslim atau teolog-teolog agar pendapat mereka itu bisa diakui jamaahnya, bisa diakui orang banyak. Yang pertama yaitu fanatisme golongan. Yang kedua, pemahaman terhadap teks keagamaan. Yang ketiga, perpolitikan. Yang keempat, menguatkan argumen. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab kharaja yang artinya keluar atau memberontak. Kata Khawarij berbentuk jamak yang bisa dimaknakan orang-orang yang keluar atau dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah dalam ilmu kalam atau biasanya dibahas dalam perkuliahan ilmu tauhid. Yang dimaksud Khawarij adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan kelompok Ali saat perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij. 1. Khalifah atau imam harus dipilih oleh kaum muslim. 2. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. 3. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi syarat. 4. Khalifah bersifat permanen jika adil menjalankan syariat Islam. 5. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. 6. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. 7. Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyeleweng. Dan 8. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Orang berdosa besar dianggap kafir. 10. Setiap muslim harus berjihad dan bergabung dengan golongan mereka. 11. Muslim harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. 12. Wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman. 13. Amir ma'ruf nahi mungkar. 14. Memalingkan ayat-ayat mustasyabihat atau ayat-ayat yang masih samar maknanya. 15. Al-Quran dan makhluk. 16. Manusia bebas memutuskan perbuatannya, bukan dari Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.